Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anja Rohimah sebagai mahasiswi Sekolah Tinggi Kuliatul Quran Al-Hikam Depok. Di sini saya akan menjelaskan makna hijab dalam kajian tafsir tematik, yang dimana untuk memenuhi tugas ujian akhir sekolah dalam mata kuliah wacana tafsir kontemporer. Baiklah, mengenai makna hijab, ada sebagian ulama yang tidak membedakan makna antara kata hijab dengan makna kata jilbab. Adapun kata hijab itu sendiri diulang di dalam Al-Quran sebanyak 8 kali dalam 8 surah. Di antaranya di dalam surah Al-A'raf ayat 46, Isra ayat 45, Maryam ayat 17, Shad ayat 32, Fussilat ayat 5, Asy-Syu'ara ayat 5, Al-Ahzab ayat 53, dan Mutaffifin ayat 15. Dari 8 kata hijab tersebut tentu memiliki konteks berbeda antara satu dengan yang lain. Secara mendasar, makna hijab adalah mencegah. Jadi segala sesuatu yang dapat mencegah suatu hal kepada yang lainnya bisa disebut hijab. Sedangkan makna relasional hijab adalah segala yang berfungsi dapat mencegah seperti dinding, pembatas, menghalang, dan melindungi. Sesuai dengan konteks sekarang, hijab mengalami perkembangan makna, namun secara kritis justru hijab mengalami penyempitan makna. Karena hijab hanya terkonstruksi pada jenis fashion, di mana jilbab adalah hijab dan khimar adalah hijab. Jadi, agar kata hijab tidak berkembang dengan arti konotatifnya, maka harus kembali kepada makna harfiahnya, di mana setiap jilbab, khimar, dan cadar adalah hijab. Namun, tidak semua hijab itu jilbab, khimar, dan cadar. Selanjutnya saya mengambil pembahasan tentang hijab dari Quran Surah Al-Ahzab ayat 59, yang dimana surah ini termasuk surah Madaniyah. Arti surah Al-Ahzab ayat 59, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 59. Asbab an-nuzul, sebab turunnya ayat, Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah dikemukakan bahwa Siti Saudah, istri Rasulullah, keluar rumah untuk sesuatu keperluan setelah diturunkan ayat hijab. Ia seorang wanita yang badannya tinggi, besar, sehingga mudah dikenal orang. Pada waktu itu Umar melihatnya, dan ia berkata, "Hai Saudah, demi Allah, bagaimanapun kami akan dapat mengenalimu. Karenanya, cobalah pikir mengapa engkau keluar." Dengan tergesa-gesa ia pulang, dan saat itu Rasulullah berada di rumah. Aisyah sedang memegang tulang waktu makan. Ketika masuk ia berkata, "Ya Rasulullah, aku keluar untuk sesuatu keperluan," dan Umar menegurku karena ia masih mengenaliku. Karena peristiwa itulah turun ayat surah Al-Ahzab 59. Selanjutnya Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Hasan dan Muhammad bin Ka'ab al-Quratli dikemukakan bahwa istri-istri Rasulullah pernah keluar malam untuk qadal hajat atau buang air. Pada waktu itu kaum munafikin mengganggu mereka dan menyakiti. Hal ini diadukan kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasul menegur kaum munafikin. Mereka menjawab, "Kami hanya mengganggu hamba sahaya." Maka turunlah ayat ini, surah Al-Ahzab ayat 59, sebagai perintah untuk berpakaian tertutup agar berbeda dari hamba sahaya, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam At-Tabaqat yang bersumber dari Abi Malik. Mungkin sekian pemaparan singkat dari saya. Jika ada kurang dan salahnya, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.